Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang Word of Mouth Marketing atau yang biasa disebut dengan W of M. Baik, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Rizky Raimsa Putri, Isma Jantika Mawadah, Fevi Aprilinda, Anisya Jasmin Jaharani, Bernadetta Sari, dan Atanya Syifa. Kepada Isma Jantika, saya persilahkan. Terima kasih Rizky. Jadi jurnal yang kami pilih itu dari jurnal kolaboratif sains yang berjudulkan Strategi Pemasaran Melalui Word of Mouth terhadap penjualan daging sapi usaha dagang Pak Kasman, Desa Kota Pulu, Kecamatan Dolo dengan volume 5, halaman 41 sampai 49, bulan Juli 2022 yang ditulis oleh Lisa Sulistiawati, Guasmin Cahyani Rahemi. Untuk reviewernya ada Rizky Rahim Saputri, Isma Yantika Mawadah, Pepi Aprilinda, Anisya Jasmin Zahrani, Bernadetta Sari, Atania Sipa pada tanggal 5 November 2022. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anisya. Untuk abstrak penelitian, jurnal yang berjudul Strategi Pemasaran Melalui Word of Mouth terhadap penjualan daging sapi, usaha dagang Pak Kasman, Desa Kota Pulu, Kecamatan Dolo. Ini langsung dibahas oleh penulis sehingga pembaca semakin mudah untuk memahami jurnal ini. Nah, abstrak dari jurnal ini berisikan tentang bagaimana adanya kepuasan atas pelayanan dalam pembelian dan dapat dipastikan mayoritas pelanggan menciptakan word of mouth positif dan memberikan layanan yang sangat nyaman sehingga menunjukkan mayoritas informan memiliki tanggapan yang baik terhadap aplik word of mouth pada usaha dagang. Hal ini dapat memunculkan informasi word of mouth positif yang lebih banyak daripada word of mouth negatif dari para konsumen. Nah, untuk tujuan penelitian yaitu untuk pemasaran melalui word of mouth terhadap penjualan daging sapi usaha dagang Pak Kasman, Desa Kota Pulu, Kecamatan Dolo. Subjek penelitian adalah strategi pemasaran penjualan daging sapi usaha dagang Pak Kasman, Desa Kota Pulu, Kecamatan Dolo. Selanjutnya, pada bagian pendahuluan, menjelaskan tentang adanya persaingan dalam pemasaran yang semakin ketat, sehingga mendorong para produsen dan pemasar untuk dapat memilih strategi. Pemasaran akan meningkat dengan populasi ternak sapi di suatu daerah, di mana pertumbuhan populasi sapi di beberapa daerah termasuk di daerah penelitian masih berentitas pada kemampuan suatu daerah dalam menyediakan pakan ternak. Strategi pemasaran yang bisa digunakan untuk menarik minat para pelanggan salah satunya dengan menggunakan strategi word of mouth atau biasa disebut promosi dari mulut ke mulut. Word of mouth merupakan saluran informal komunikasi seperti teman dan tetangga, juga rekan kerja dan anggota keluarga. Word of mouth sangat efektif karena kepercayaan mengenai suatu produk datang dari orang yang tidak mendapatkan keuntungan dari rekomendasi mereka. Strategi melalui word of mouth ini dapat meningkatkan efisiensi pemasaran, sebab tidak membutuhkan biaya dan sangat efektif. Peningkatan efisiensi ini dapat menekan biaya produksi sehingga mendorong pedagang daging untuk mengembangkan suatu usaha mereka dan meningkatkan layanan penjualan untuk kepuasan konsumen daging sapi di pasar, khususnya di pasar tradisional Desa Kota Pulu, Kecamatan Dolo. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pepi. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif. Metode induktif yaitu mengenai subjek penelitian berdasarkan fakta yang ada diuraikan terlebih dahulu. Setelah itu, baru dirumuskan hingga menjadi suatu kesimpulan. Penelitian yang dilakukan secara umum tentang strategi pemasaran
word of mouth pada usaha pedagang daging sapi di pasar tradisional Desa Kota Pulu, Kecamatan Dolo dalam mempengaruhi konsumen. Data yang digunakan juga harus sesuai dengan kajian lapangan yang nantinya akan digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Hasil penelitian. Hasil penelitian menyatakan berkembang atau tidaknya suatu bisnis juga ditentukan sejauh mana peran serta pemasaran atau sosialisasi kegiatan usaha dalam upaya mendekatkan konsumen pada produk yang ditawarkan oleh UMKM. Komunikasi pemasaran yang dijalankan oleh UMKM akan sangat membantu UMKM untuk eksis dan dapat meningkatkan penjualan produk yang dipasarkan. Hal ini membuktikan bahwa komunikasi pemasaran berperan penting dalam menginformasikan suatu produk kepada konsumen. Komunikasi pemasaran digunakan dalam menggabungkan bauran pemasaran agar mempersuatif konsumen dalam mengenal dan menimbulkan makna bagi mereka. Semakin banyak usaha-usaha mikro dan pedagang kecil yang bergerak di bidang usaha yang sama akan membuat persaing yang ketat dalam memasarkan karyanya masing-masing. Hal ini juga dapat mempengaruhi UMKM dunia perdagangan kecil karena dapat menjadi salah satu faktor menghambat pemasaran yang akan nantinya menjadi luas. Hasil analisis organik word of mouth maupun affiliate word of mouth usaha dagang Pak Kasman Desa Kota Pulu menunjukkan adanya hubungan yang baik dengan masyarakat yang dapat membentuk citra yang baik pula bagi UMKM usaha dagang Pak Kasman Desa Kota Pulu. Adanya organic word of mouth maupun affiliate of mouth bukanlah suatu program yang terencana, sebagaimana perusahaan pada umumnya. Namun terlaksananya word of mouth tersebut merupakan terbentuk dari prinsip berusaha Pak Kasman, bahwa usaha akan berhasil bila memiliki hubungan yang baik dengan orang lain atau masyarakat. Sehingga dengan adanya prinsip Pak Kasman tersebut telah membentuk organik word of mouth maupun affiliate word of mouth yang pada akhirnya berdampak pada UMKM, usaha dagang Pak Kasman, Desa Kota Pulu yang terdapat bertahan hingga saat ini. Meskipun adanya pesaing yang harus bermunculan, namun belum mampu menyaingi usaha dagang Pak Kasman Desa Kota Pulu dalam penjualan daging sapi di Desa Kota Pulu, Kecamatan Dolo. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Adapun kesimpulan, di era globalisasi seperti sekarang, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kian mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini ditandai dengan adanya berbagai macam usaha yang dilakukan para pengusaha besar maupun menengah, terutama dalam merencanakan pengelolaan, dalam melihat peluang yang dapat bermunculan, dan cara menanganinya, sehingga tujuan baik jangka panjang maupun jangka pendek bisa tercapai. Salah satunya yaitu dengan adanya penerapan strategi pemasaran melalui organic word of mouth, menunjukkan adanya kepuasan tersendiri atas pelayanan dalam pembelian daging sapi pada usaha dagang Pak Kasman di Desa Kota Pulu dan dapat dipastikan mayoritas pelanggan menciptakan word of mouth yang bernilai positif. Selanjutnya akan dijelaskan. Untuk kekuatan jurnal adalah 1. Abstrak ditulis dengan baik dan cukup menyeluruh sehingga mudah dipahami para pembaca. 2. Teori dan model analis yang dilakukan sudah sangat tepat, di mana word of mouth memberikan kepuasan tersendiri bagi pelanggan sehingga menciptakan word of mouth yang bernilai positif. 3. Menyertakan hasil wawancara secara langsung yang dapat mempermudah para pembaca memahami makna word of mouth. 4. Penulis melakukan pengamatan secara langsung dan mensurvei harga, serta menanyakan pendapat baik keuntungan dan kerugian yang dialami penjual. 5. Penulisan secara mendetail memberikan hasil pemahaman yang didapat dari penelitian yang telah dilakukan. 6. Penggunaan bahasa dan analis yang dilakukan penulis secara menyeluruh sudah baik dan mudah dipahami. Selanjutnya, Kelemahan.
Yang pertama, daftar pustaka masih berantakan, tidak tersusun secara abjad. Yang kedua, masih menggunakan revisi yang lebih dari 10 tahun. Yang ketiga, kurang teliti dan konsisten dalam pemberian tanda hubung dan penulisan. Sekian dan terima kasih. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Pepatah mengatakan, kerjakan apa yang bisa dikerjakan, selebihnya biar Tuhan yang menentukan. Baiklah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.